Politisi Gerindra Ahmad Riza Patria. Apakah kemudian Kim sangat berhati-hati untuk menentukan pilihan? Belum pasti sampai sekarang Ridwan Kamil atau siapa, karena memang faktor elektabilitasnya Mas Anies yang begitu tinggi sebetulnya. Ya tentu setiap partai apalagi koalisi semuanya harus menghitung secara cermat, secara matang, melihat karakter dari realitas yang ada ya. Di setiap daerah berbeda-beda. Memang kami sedapat mungkin ingin bersama-sama. Itu sesuatu yang wajar dan baik karena ingin linier. Namun demikian juga masih dimungkinkan, tidak mustahil nanti PKB karena berebut wagub ya dengan Mas Anies ikut Kim ya kan. Juga. PDIP berebut wagub ikut Kim. Jangan-jangan PKS malah ikut Kim juga gitu. Atau Mas Anies didukung Jadi semua ikut Kim. Kenapa begitu Mas Bukan Budiman? Ikut karena Kimnya dukung Mas Anies. Saya menyampaikan di Jakarta ini fenomenanya agak berbeda ya. Yang pertama tidak ada incumbent yang 2 periode, Mas Gunggun nanti analisanya. Pak Jibowo dulu, hampir semua lembaga survei, semua pengamat, bahkan masyarakat, pasti yang menang Pak Jibowo. Nggak mungkin Pak Jokowi Ahok dari daerah masuk Jakarta terus menang. Faktanya menang. Nah, diusung oleh Gerindra dan PDIP. Kemudian 2017, Ahok, Jarot. Semua survei pengamat udah pasti menang Ahok. Semualah kira-kira begitu. Pendatang baru datang. Mas Anies bersama Mas Sandi. Surveinya juga mulai dari kecil. Alhamdulillah menang juga. Makanya saya sampaikan, insya Allah nanti di 2024 yang berkoalisi dengan Partai Gerindra, insya Allah PDIP bergabung kembali, mengulang kemenangan 2012. PKS bergabung kami dengan Gerindra, mengulang kemenangan 2017, 2024 ya. Bersama-sama, ditambah lagi PKB, Partai Golkar, dan insya Allah menang 2024. Siapapun nanti yang diusung oleh Gerindra bersama koalisinya, yaitu Kang Emil. Indah. Betul nggak sih sebetulnya yang bakal dijodohkan adalah Ridwan Kamil, Kaisang Pangarep untuk menghadapi Anies? Ya itu kan usulan-usulan dari relawan, dari warga, sekira biasa. Jadi kami sampai hari ini masih menyampaikan dari Gerindra sendiri, menyampaikan bahwa usulan dari Partai Gerindra adalah Kang Emil. Wakilnya nanti kita diskusikan, kami menghormati partai-partai di Kim. Mungkin nanti kita tunggu respon dari PSI mengusulkan siapa, Demokrat mungkin juga mengusulkan wakil siapa, kemudian seperti PAN juga mengusulkan siapa. PAN mengusulkan ada 2 nama, namanya Mbak Zita, kemudian Mas Eko Patrio, ya kan. Dari Demokrat juga demikian, ada beberapa nama, termasuk Mas Mujiono, Ketua DPD. Dari partai-partai lain, termasuk dari Gerindra, kita sudah mengusulkan 4 nama, ada Mas Budi, Mbak Sarah, ada Mbak Rani, dan saya. Nah semua ini kita usulkan kepada partai masing-masing di internal di DPP, kemudian nanti akan dibawa dengan koalisi Kim. Jadi sekali lagi bagi kami semua akan didiskusikan, dibahas bersama. Kami usulkan Kang Emil untuk calon gubernur, untuk calon wakil kami sampaikan kepada DPP untuk disampaikan untuk didiskusikan. Teman-teman diskusi di Kim. Dan sekali lagi bagi kami insya Allah nanti siapapun nanti yang dipasangkan untuk gubernur dan wakil gubernur insya Allah nanti akan menang dan memastikan semua program-program akan baik, sejalan, bahkan lebih maju dari periode sebelumnya. Oke, baik. Kang Gunggun, Anies memang elektabilitasnya cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tetapi kelihatannya belum ada partai yang segera mengunci Anies dengan siapa. Apakah memang ada juga pada satu tipe popularitas tinggi, ya pada sini ada juga berupaya jangan Anies? Menurut saya gini, ini soal momentum Mas Budiman, terutama dalam konteks ruang negosiasi. Makanya ketika PKS sudah mendeklar pasangan Anies Sohibul Iman, itu bagi saya ada 2 sisi. Sisi opportunity, tetapi juga di sisi lain ada keriskanan politik. Ada apa? Riskan secara politik. Ya, kenapa? Karena tadi Mbak Lulu udah bilang itu bisa aja dianggap mengunci. Ini kan strategi negosiasi yang diambil oleh PKS itu namanya reservation price ya, titik terendah yang bisa ditolerir untuk ikut dalam kesepakatan.
karena menganggap bahwa misalnya sudah 18 kursi, ya kan, maka kemudian tinggal 4 kursi, lebih mudah untuk kemudian melakukan persuasi politik. Dengan kemudian tidak salah juga PKS, kenapa? Karena melakukan positioning kan sebenarnya dengan menunjukkan kader internalnya Pak Sohibul Iman untuk menjadi calon wakil gubernur. Tetapi di sisi lain itu sebenarnya kalau tidak hati-hati, ruang komunikasi politik dalam konteks negosiasi menjadi jauh lebih terbatas. Contoh misalnya, kan harus juga mendengar PKB, mendengar PDI Perjuangan, atau mendengar Nasdem, sehingga kemudian ini dibutuhkan yang disebut rekalkulasi dalam konteks penentuan posisi gubernur, calon gubernur, dan calon wakil gubernur. Nah, dalam konteks itulah saya melihat ini waktu mungkin yang sempit ini akan menjadi waktu yang intensif ya bagi terutama PKS dan juga calon mitra koalisi untuk memastikan siapa yang kemudian akhirnya menjadi paket usungan, begitu Mas Budi. Bukankah ini juga sebuah pilihan PKS yang cukup berisiko? Kalau seandainya politik Indonesia kan penuh dengan kejutan. Tiba-tiba Nasdem lari ke Kim, PKB lari ke Kim, dan PKS ditinggal sendirian. Nah, mungkin itu terjadi. Makanya saya bilang masih sangat mungkin terjadi ketika ada peluang untuk misalnya membuat poros ketiga, atau bisa juga justru muncul rekalkulasi untuk negosiasi dengan koalisi besar. Kenapa? Karena juga persuasinya menyangkut bukan hanya Pilkada Jakarta, tapi juga tentu line up kabinet, ya kan, di masa mendatang. Begitu. Jadi analisa Anda bakal 2 atau 3 poros di Jakarta ini? Saya melihat sebenarnya potensi yang paling besar ya di Jakarta ini 2 poros. 2 poros. 2 poros. Dan poros itu merepresentasikan kesinambungan dan perubahan. Kalau kita lihat karena Jakarta ini jadi spot potensial untuk political publicity, bukan hanya Pilkada Jakartanya tapi 2029, maka saya melihat anasir kekuatan nasional itu akan masuk di Jakarta, sehingga pertarungan politik itu merepresentasikan koalisi besar Kim dan kelompok-kelompok yang berpotensi untuk kemudian berada di luar kekuasaan atau juga bisa menjadi bagian dari kekuasaan tapi punya kepentingan dengan kontestasi elektoral di masa mendatang, sebut aja 2029. Contoh misalnya PDI Perjuangan kan berbeda. 2017 jelas-jelas positioningnya adalah the ruling party. Dari awal eksplisit mengusung kader, ya kan, atau mendukung orang yang memang dari awal satu irisan ideologi begitu dengan PDI Perjuangan. Tetapi di 2024 Mas Budiman kita bisa lihat betapa cairnya komunikasi PDI Perjuangan, bahkan menyebut nama Anies Baswedan. Nah, artinya apa? Ruang jelajah komunikasi politik PDI Perjuangan tidak hanya dibaca dalam konteks landscape Pilkada Jakarta, tetapi juga ongoing proses PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan. Di luar kekuasaan. Oke, Kang Pipin, ini kalau lihat negosiasi politik, apakah kemudian pasangan Amin Sohibul Iman itu menjadi harga mati? Kalau katakanlah PKB mendesakkan katakanlah Bu Ida Fauzia, apakah kemudian PKS juga akan berubah untuk mendapatkan dukungan dari PKB? Deklarasi PKS untuk mengusung Anies Sohibul Iman ini tidak serta-merta. Kami sudah ada komunikasi dengan partai politik dan nampaknya ada sinyal positif bahwa Anies Sohibul Iman itu bisa berlayar. Dan tentu itu adalah salah satu modal bagi kami ketika kami menyampaikan itu. Tinggal kuncinya adalah ketika kita bisa meyakinkan, termasuk meyakinkan Bang Eriko, ya, Mbak Lulu, ya, bahwa ketika Anies Sohibul Iman ini diterima oleh rakyat Jakarta, kami hakul yakin bahwa teman-teman akan menerima itu. Sebetulnya secara konsep demikian, kecuali misalnya sudah ada penolakan dari awal. Ketika Anies Sohibul Iman kami saat ini setelah sepekan lalu kami deklarasikan, kemudian kader PKS door to door ke rumah-rumah mensosialisasikan 2 profil ini, 2 yang duodinamik ini yang bisa saling melengkapi, yang satu lebih banyak di front stage, satu lebih banyak di backstage, yang satu kedua-duanya ini memang punya kapasitas dan kredibilitas. Kami yakin dengan pemilih Jakarta yang rasional, ya, dan kami yakin bahwa mereka akan menerima pasangan Anies Sohibul Iman ini. Nah, tentu negosiasi kami yang paling penting di mana sih? Yaitu kami meyakini bahwa sosok seorang Pak Sohibul Iman ini diterima oleh berbagai partai politik. Sudah teruji kemarin di koalisi perubahan. Yang kedua, kami akan pastikan bahwa
kita akan serahkan itu berdasarkan bagaimana surveinya, bagaimana elektabilitas ke depan. Itulah bahan utama negosiasi kami ke partai-partai politik ke depan. Oke, baik. Jakarta memang begitu strategis dengan anggaran 84 triliun dan di era transisi pemindahan ibu kota menjadi sangat strategis. Pemimpin seperti apa yang paling cocok? Kita bahas setelah jeda berikut ini.